Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pena Azizah. Bantu aku subscribe dan like video ini. Semoga panjang umur, banyak rezeki, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tonton video ini sampai habis, karena banyak pelajaran yang bisa kita petik di sini. Kala itu, Ridwan baru saja merintis karirnya di sebuah perusahaan konstruksi yang cukup ternama. Sedang Sarah adalah wanita yang sederhana dan penuh senyum, datang sebagai tamu seorang teman. Ia bukan wanita yang paling menonjol di ruangan itu, tapi cara bicaranya yang lembut dan pandangan matanya yang jujur berhasil mengikat hati Ridwan sejak pertemuan pertama. Tidak butuh waktu lama hingga Ridwan dan Sarah menikah, dan 3 tahun setelahnya lahir Lintang, anak pertama mereka, disusul Arga, si bungsu, 3 tahun kemudian. Bagi Ridwan, hidup tak pernah terasa lebih sempurna. Sarah adalah istri yang penyayang, dan anak-anak mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang. Ridwan selalu bangga menjadi kepala keluarga yang menjaga dan mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Setiap hari, ia bekerja keras untuk memberikan kehidupan terbaik bagi mereka. Namun, senja itu, di ruang tamu rumah mereka yang hangat, Ridwan tak lagi melihat kebahagiaan dalam bingkai foto keluarga yang selama ini ia jaga. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang sulit ia percayai. Ridwan baru saja kembali dari klinik setelah menjalani pemeriksaan medis rutin. Hanya sekadar memastikan ia tetap sehat, pikirnya. Tetapi saat dokter masuk ke ruangan untuk memberikan hasil pemeriksaan, Ridwan tak pernah menyangka apa yang akan ia dengar. "Pak Ridwan, ada sedikit hal yang mungkin perlu Anda ketahui," kata dokter sambil melihat data di tangannya. Raut wajahnya berubah serius, seolah sedang berusaha mencari cara untuk menyampaikan sesuatu yang sulit. Ridwan mengangguk, merasa aneh dengan tatapan dokter yang seolah menyimpan sesuatu yang tidak biasa. "Berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan, kami menemukan sebuah kondisi genetik yang membuat Bapak tidak dapat memiliki anak secara biologis," kata dokter akhirnya. Mencoba tetap tenang, Ridwan terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, seolah menolak masuk ke dalam pikirannya. "Maaf dok, apa maksud Anda?" tanyanya. Setengah berharap ia salah dengar. Dokter menatapnya dengan raut empati. "Ini memang jarang terdeteksi, dan mungkin saja Bapak tidak pernah memeriksakan hal ini sebelumnya. Tapi hasil tes menunjukkan bahwa kemungkinan Bapak tidak bisa memiliki keturunan." Seluruh tubuh Ridwan mendadak terasa dingin, seperti disapu angin dingin yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Ia terdiam, hanya bisa menatap dokter tanpa kata. "Kami sangat menyarankan untuk melakukan pengecekan ulang jika Bapak menghendaki. Tetapi berdasarkan hasil ini," dokter tidak menyelesaikan kalimatnya. Ridwan mengerti apa yang tersirat. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi kenangan. Saat ia pertama kali melihat Lintang tertawa kecil di pelukannya, saat Arga berlari kepadanya memamerkan hasil ulangan sekolah, bahkan momen-momen kecil saat mereka sekadar duduk bersama di ruang tamu, saling bercerita tentang hari mereka. Namun, sore itu, semua kenangan terasa ganjil, seperti kepingan puzzle yang hilang. Ketika akhirnya ia sampai di rumah, Ridwan tak mampu menatap Sarah. Ia hanya diam memandang pintu kamar mereka, sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah selama ini ada sisi lain dari pernikahan mereka yang tak pernah ia ketahui. Malam itu, Ridwan tak bisa tidur. Pikirannya terus terjebak di antara kenyataan dan ingatan. Bayang-bayang senyum Lintang dan Arga terus membayang di pelupuk matanya. Tapi kini senyum itu memunculkan sesuatu yang berbeda, keraguan, bahkan ketakutan. Apakah selama ini semua hanya kebohongan? Keesokan paginya, saat Sarah menghidangkan kopi di meja makan, Ridwan masih memandangnya lekat-lekat. Ia memperhatikan setiap gerak tubuh Sarah yang selama ini terasa biasa saja, tapi kini mengandung sesuatu yang baru, yang samar-samar namun pasti. Ia melihat sosok istri yang dikenalnya selama 20 tahun itu dengan cara berbeda, mencoba menemukan petunjuk yang tersembunyi. "Sayang, kamu kenapa?" "Kelihatan bingung sejak semalam," Sarah bertanya lembut sambil tersenyum, sama seperti biasanya. Senyuman yang dulu ia yakini sebagai tanda cinta dan kejujuran.
Ridwan hanya menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, aku cuma ada hal yang kupikirkan," jawabnya, berusaha menyembunyikan kecamuk di hatinya. Namun, sore itu, tanpa sepengetahuan Sarah, Ridwan memutuskan untuk melakukan hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia mengambil beberapa helai rambut lintang dan arga yang ia temukan di sisir mereka di kamar mandi. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang pasti adalah dengan melakukan tes DNA. Sebagian dari dirinya berharap hasilnya akan membuktikan bahwa ketakutannya salah, bahwa dokter keliru. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang lebih besar jika ternyata kebenaran tidak seperti yang ia harapkan. 2 minggu kemudian, hasil tes datang dalam amplop tertutup. Saat Ridwan membuka amplop itu di dalam mobilnya yang terparkir jauh dari rumah, tubuhnya kembali terasa dingin. Hasilnya hanya terdiri dari satu kalimat sederhana yang terasa seperti palu yang menghantam hatinya. Tidak ditemukan hubungan biologis antara subjek tes dan kedua anak yang diuji. Ridwan terduduk dalam mobilnya, memandangi hasil itu dengan kosong. Tubuhnya gemetar, tapi tidak ada air mata. Ia hanya merasa hampa, seperti semua yang ia bangun selama ini tak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang kejam. Sudah seminggu sejak Ridwan membuka hasil tes DNA itu, tapi perasaannya tak pernah tenang. Setiap kali melihat Sarah, kemarahan dan rasa sakit itu kembali membara. Ia mencoba bertahan demi anak-anak, tetap tersenyum dan berbicara seperti biasa. Namun, setiap malam, Ridwan duduk sendiri di ruang tamu. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan kebenaran yang baru ia ketahui. Pada suatu malam yang dingin, setelah anak-anak tertidur, Ridwan memutuskan untuk mengungkapkan segala yang mengganjal. Ia memanggil Sarah ke ruang tamu dan duduk di sana, menatap wanita yang telah menjadi istrinya selama 20 tahun ini. "Sarah, aku sudah tahu," kata Ridwan, nadanya dingin dan tegas. Sarah terdiam. Wajahnya tampak tegang, seperti mengetahui apa yang akan dibicarakan suaminya. "Tahu apa, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. Ridwan menarik napas panjang, mencoba menenangkan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Ia mengeluarkan hasil tes DNA dari sakunya, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya ke arah Sarah. "Ini Sarah, tes DNA yang kubuat untuk Lintang dan Arga. Kau tahu hasilnya?" Ridwan bertanya, suaranya parau. Sarah tampak terkejut, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Wajahnya berubah, seolah ada sesuatu yang hendak ia sampaikan, namun tertahan. 20 tahun, Sarah. 20 tahun aku mencintaimu dan mencintai mereka. Lintang dan Arga bukan anak-anakku, dan kamu tahu itu sejak awal, bukan? Nada suara Ridwan berubah lebih tajam, nyaris berbisik namun penuh kemarahan. Air mata mulai mengalir di pipi Sarah, dan akhirnya ia mengangguk. "Maafkan aku, Mas. Aku tak pernah ingin menyakitimu. Tapi aku terlalu takut kehilanganmu." Ridwan menatapnya tajam. "Kau takut kehilangan aku?" "Sarah, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa ayah mereka?" tanya Ridwan, mencoba mengendalikan kemarahan yang terus memuncak. Sarah menunduk. Kedua tangannya bergetar saat ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara. Akhirnya, ia menghela napas panjang, dan suara yang keluar dari bibirnya penuh penyesalan. Itu dokter yang pernah dekat denganku sebelum kita bertemu. Dia kembali beberapa tahun setelah kita menikah, tepat sebelum Lintang lahir." Suaranya serak, penuh kepedihan yang terpendam. Ridwan terdiam, memproses kata-kata Sarah dengan hati yang hancur. "Jadi, kau berselingkuh dengannya setelah kita menikah?" Ridwan mengucapkan kalimat itu dengan suara bergetar. Sarah mengangguk pelan, tangisnya semakin deras. "Aku tidak pernah berniat untuk mengkhianatimu, Mas. Saat itu dia datang, dan aku tidak tahu kenapa aku bisa kembali jatuh dalam perasaannya. Itu hanya terjadi sekali, tapi ternyata dampaknya seumur hidup." Ridwan tertawa kecil, getir, dan sinis. Sekali, tapi cukup untuk membuatku menjadi orang asing di keluargaku sendiri." Ia menatap Sarah dengan kekecewaan yang mendalam. Sarah hanya bisa menangis, mencoba menggapai tangan Ridwan, tetapi ia menepisnya.
Aku takut kehilanganmu, Mas. Setelah aku tahu aku hamil, aku tidak bisa mengaku. Aku tidak mau menghancurkan apa yang kita miliki." Ridwan berdiri dari kursinya, merasa tubuhnya bergetar menahan kemarahan. "Apa kau pikir aku bisa menjalani ini? 20 tahun hidup dalam kebohongan, 20 tahun membesarkan anak-anak yang ternyata bukan anakku." Sarah memohon dengan suara yang penuh keputusasaan. "Mas, maafkan aku. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa melewati ini bersama." Namun Ridwan tidak mendengarkannya. Hatinya telah terlanjur hancur. Ia berjalan keluar rumah, meninggalkan Sarah yang terisak, seorang diri dalam ruangan yang penuh kenangan pahit. Di luar, Ridwan menatap langit malam yang kelam. Di hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana ia akan melanjutkan hidup setelah semua ini? Cinta, kepercayaan, keluarga, semua yang ia kira nyata ternyata hanya ilusi. Di tengah malam yang sepi, saat Ridwan melangkah pergi dari rumah dengan hati yang remuk, Sarah hanya bisa terisak, duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Hatinya seperti dihantam ribuan kali. Ia tahu, kebohongan yang ia simpan selama 20 tahun itu akhirnya kembali menghantuinya. Seperti bayang-bayang yang tak pernah bisa ia hapus. 10 tahun yang lalu, Sarah tak pernah menyangka bahwa hidupnya yang tenang akan terusik oleh kemunculan kembali sosok bernama Adrian. Pria dari masa lalunya yang penuh kenangan indah sekaligus getir. Dulu, Adrian adalah cinta pertamanya, seorang pria dengan pesona yang tak biasa. Di kampus, Adrian dikenal sebagai mahasiswa kedokteran yang cerdas dan ambisius. Banyak wanita yang terpikat oleh sikapnya yang penuh perhatian. Namun Sarah adalah satu-satunya yang berhasil menembus dinding dingin pria itu. Adrian adalah pria yang penuh obsesi pada karir dan kemajuan. Saat itu, ia terobsesi untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan yang kompleks melalui penelitian medis. Namun, sifat ambisius Adrian yang tak kenal batas ini akhirnya membuat hubungan mereka hancur. Di tahun terakhir perkuliahan, Adrian memutuskan untuk meninggalkan Sarah demi mengejar beasiswa penelitian di luar negeri. Keputusan Adrian yang tiba-tiba, tanpa penjelasan panjang, meninggalkan luka dalam di hati Sarah. Ia merasa dikhianati dan terluka, seolah dirinya hanyalah bagian kecil dalam rencana besar Adrian. Namun, bertahun-tahun kemudian, setelah Sarah menikah dengan Ridwan dan menjalani kehidupan rumah tangga yang damai, Adrian kembali hadir. Sarah tak pernah menduga ia akan kembali bertemu pria itu, apalagi di rumah sakit tempat ia menemani ibunya yang sakit. Adrian, kini seorang dokter spesialis yang sukses, telah berubah secara fisik. Wajahnya yang dulu hangat, kini terasa dingin dan tegas. Namun, di balik perubahan itu, tatapan mata Adrian masih memancarkan pesona yang dulu membuat Sarah takluk. Sarah awalnya berusaha menjaga jarak, namun Adrian tetap mendekatinya. Ia menyatakan penyesalan atas keputusan masa lalunya dan mengaku bahwa meninggalkan Sarah adalah sebuah kesalahan yang selalu menghantuinya. Kata-kata Adrian menusuk hati Sarah yang selama ini terkubur dalam kesibukan rumah tangga. Ia mulai goyah. Sebagian dari dirinya yang pernah mencintai Adrian dengan begitu dalam, merasakan kerinduan yang tak pernah benar-benar padam. Dalam waktu yang singkat, hubungan mereka semakin intens. Adrian menawarkan perhatian dan perhatian, yang selama ini mungkin tak pernah ia dapatkan sepenuhnya dari Ridwan, yang selalu tenggelam dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya. Hingga pada suatu malam, di kamar hotel tempat mereka diam-diam bertemu, batas yang seharusnya dijaga terlupakan. Kini, Sarah duduk termenung, menyesali semua pilihan yang pernah ia ambil. Selingkuhannya dengan Adrian hanyalah sebuah pelarian sesaat, sebuah kenangan singkat yang tak sebanding dengan kehancuran yang kini harus ia hadapi. Selama bertahun-tahun, ia berpikir bahwa perasaan cinta itu hanya akan berlalu seperti mimpi buruk, tanpa meninggalkan jejak. Namun ternyata, keputusan gegabah itu melahirkan rahasia besar, yang akhirnya menghancurkan kepercayaan Ridwan. Di tempat lain, Ridwan terus melangkah tanpa tujuan di sepanjang jalan kota yang sepi. Pikirannya terus berkecamuk.
Semakin ia mencoba menghapus bayang-bayang pengkhianatan itu, semakin jelas pula gambaran sosok Adrian. Seseorang yang entah bagaimana berhasil merampas tempat Ridwan dalam keluarganya. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu Ridwan. Mengapa Adrian meninggalkan Sarah jika dia begitu peduli padanya? Dan lebih dari itu, mengapa ia harus kembali setelah bertahun-tahun? Dan justru di saat Sarah sudah berkeluarga. Setelah malam penuh amarah itu, Ridwan tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan Sarah. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin hampa. Namun dalam hatinya, Ridwan merasa perlu mendapatkan jawaban langsung dari Adrian. Ia perlu memahami seberapa besar peran pria itu dalam kehancuran keluarganya. Apa benar hubungan ini hanya sebatas pengkhianatan sesaat, ataukah ada cinta yang lebih kuat di balik semua ini? Ridwan akhirnya memutuskan untuk menemui Adrian secara langsung. Melalui koneksi dari rekannya, ia berhasil mencari tahu jadwal dan lokasi praktik Adrian. Siang itu, Ridwan berdiri di lorong rumah sakit tempat Adrian bekerja, menunggu dengan sabar saat Adrian selesai dengan pasien terakhirnya. Ketika Adrian akhirnya keluar dari ruang praktiknya, ia tampak terkejut melihat Ridwan di sana. Namun, Adrian cepat menutupi keterkejutannya dan mendekat dengan senyum tipis yang sulit ditebak. "Kita harus bicara," kata Ridwan, dengan nada yang tegas namun terkendali. Adrian memandang Ridwan dengan tatapan penuh arti, lalu mengangguk singkat. Ia mempersilakan Ridwan masuk ke ruang praktiknya, kemudian menutup pintu dengan pelan, seolah ingin menutup seluruh dunia dari perbincangan yang akan terjadi. Di dalam ruangan itu, Ridwan langsung berbicara tanpa basa-basi. "Aku tahu hubunganmu dengan Sarah. Aku tahu kalian pernah bersama. Dan aku tahu kau masih menyimpan perasaan untuknya. Tapi aku tak mengerti mengapa kau kembali dan menghancurkan keluargaku." Adrian menatap Ridwan tanpa ekspresi, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di kursinya, menatap keluar jendela sejenak. "Aku tidak akan meminta maaf, Ridwan. Yang kau sebut sebagai menghancurkan keluargamu bukan sesuatu yang pernah aku rencanakan. Kau harus tahu satu hal. Cintaku pada Sarah tak pernah padam." Ridwan mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, berusaha menahan kemarahan yang perlahan menguasainya. "Apa maksudmu, Adrian? Apa yang sebenarnya kau inginkan darinya?" Adrian menatap Ridwan, kali ini dengan tatapan penuh ketulusan, yang membuat Ridwan semakin tidak nyaman. "Aku mengenal Sarah sebelum kau pernah bertemu dengannya, Ridwan. Dia adalah cinta pertama dan satu-satunya wanita yang pernah membuatku ingin berhenti mengejar ambisi. Tapi saat itu, aku terlalu bodoh dan serakah untuk menyadarinya. Aku pergi, mengejar karir, dan aku kehilangan dia. Sejak saat itu, aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang tak bisa aku perbaiki. Dan ketika aku kembali, dia sudah menjadi milikmu." Suasana menjadi hening. Ridwan terdiam, mendengarkan setiap kata Adrian dengan hati yang dipenuhi kebencian, namun juga rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Adrian melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih lirih. "Aku kembali, Ridwan, bukan untuk merebutnya darimu. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia bahagia. Tapi, ternyata aku juga masih mencintainya. Sarah adalah sosok yang tak pernah bisa aku lupakan. Bahkan saat aku tahu dia sudah bersamamu, cintaku tak pernah berubah." Ridwan menarik napas panjang, mencoba meredam gelombang emosi yang terus mengaduk-aduk perasaannya. "Kalau kau mencintainya, kenapa kau tega mengkhianatinya? Kenapa kau harus membuatnya terjebak dalam situasi seperti ini?" Adrian tersenyum getir, menunduk sambil meremas-remas tangannya sendiri. "Aku memang egois. Ketika Sarah mulai bercerita tentang pernikahannya, tentang dirimu yang sering sibuk dengan pekerjaan, aku melihat celah. Aku tahu itu jahat, tapi aku tak bisa mengendalikannya. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa aku hanya ingin menjadi pendengar, tapi kenyataannya aku hanya ingin kembali ada di hatinya, walau untuk sesaat." Ridwan terpukul mendengar pengakuan ini, namun ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. "Sarah tahu kau mencintainya?" Adrian mengangguk pelan. "Dia tahu. Kami berbicara berjam-jam tentang masa lalu kami.
Dia mengatakan kalau perasaannya padaku sudah berlalu. Tapi malam itu saat kami bersama, aku melihat kerinduan di matanya. Rasa yang pernah ada di antara kami tak bisa hilang begitu saja. Di momen itu, aku merasa kami terhubung lagi, seperti dulu. Ridwan menatap Adrian dengan penuh kekecewaan. Jadi, kau memanfaatkan momen itu untuk merusak segalanya? Adrian menggeleng lemah, menyesal. Aku menyesalinya, Ridwan. Tapi jika kau meminta aku untuk melupakan Sarah, itu tidak mungkin. Meski hanya sekali, aku merasa memiliki dia lagi. Hanya saja, aku tak pernah berpikir bahwa hasil dari pertemuan itu akan menghancurkan hidupmu dan keluargamu. Ridwan memejamkan matanya, berusaha memahami rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Baginya, Sarah bukan sekadar istri atau ibu dari anak-anaknya. Sarah adalah cintanya, satu-satunya orang yang ia percayai lebih dari dirinya sendiri. Namun, kini ia sadar bahwa cinta itu ternodai oleh hubungan masa lalu yang tak pernah benar-benar berakhir. Aku tak peduli seberapa dalam kau mencintainya, Adrian. Ridwan berkata dengan suara berat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merebut keluarga yang selama ini aku bangun. Kau sudah merusaknya, dan sekarang aku akan berjuang untuk menyelamatkannya. Adrian menatap Ridwan dengan sorot mata yang berbeda. Aku tak akan merebutnya darimu, Ridwan. Tapi satu hal yang perlu kau tahu, perasaanku pada Sarah tidak akan pernah berubah. Dia adalah satu-satunya orang yang berarti bagiku. Bahkan jika aku harus menjalani hidup tanpa dirinya. Dengan perasaan campur aduk, Ridwan berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Ia berjalan keluar dari rumah sakit, merasakan angin dingin yang menyentuh wajahnya. Meskipun Adrian berjanji tidak akan mencoba merebut Sarah, Ridwan tahu bahwa bayang-bayang pria itu akan terus menghantui mereka. Minggu-minggu berlalu dengan berat. Meskipun Ridwan telah berusaha menjalani kehidupan seperti biasa, rasa sakit dan pengkhianatan itu tak kunjung hilang. Setiap kali ia menatap wajah Lintang dan Arga, ia merasakan cinta sekaligus pedih yang membingungkan. Bagaimana ia bisa memisahkan dua perasaan itu? Anak-anak itu, meskipun bukan darah dagingnya, tetaplah bagian dari hidupnya yang paling berharga. Pada suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Sarah mendekati Ridwan yang sedang duduk di ruang tamu. Ia tampak lebih tenang, namun sorot matanya penuh dengan rasa bersalah yang belum sepenuhnya hilang. Dengan suara lembut, ia berkata, "Mas, aku tahu sulit bagimu untuk memaafkan, tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Andai aku bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya, aku akan melakukannya tanpa ragu." Ridwan hanya mengangguk kecil. Ia tahu Sarah tulus, namun rasa sakit itu belum sepenuhnya sembuh. "Aku tahu, Sarah. Tapi kenyataan ini terlalu sulit untuk dihapus begitu saja," jawab Ridwan, berusaha menahan emosi yang masih menghantui pikirannya. Sarah menunduk, tampak pasrah. "Aku paham, Mas. Aku hanya ingin kau tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersyukur karena pernah menjadi istrimu dan menjadi bagian dari hidupmu." Suasana sunyi mencekam mereka berdua. Ridwan tahu Sarah telah menyesali kesalahannya, namun ia juga menyadari bahwa cinta lama yang dimiliki Sarah dan Adrian adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Pada akhirnya, Ridwan tahu bahwa keputusannya harus datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena rasa marah atau kecewa semata. Keesokan harinya, Ridwan mengambil keputusan besar. Ia menelepon Adrian dan mengatur pertemuan terakhir di sebuah kafe yang tenang di pinggir kota. Saat mereka bertemu, Ridwan memandang Adrian dengan sorot mata yang tegas, seolah ingin mengakhiri semua konflik di antara mereka. "Aku sudah membuat keputusan, Adrian," kata Ridwan membuka percakapan. Adrian mendengarkan dengan serius, menunggu dengan penuh perhatian. "Keputusan apa, Ridwan?" Ridwan menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. "Aku akan tetap bersama Sarah. Meskipun aku tahu ada cinta di antara kalian yang tak akan pernah hilang, aku juga tahu bahwa keluargaku lebih berharga daripada amarahku. Aku tidak bisa meninggalkan anak-anak yang telah tumbuh besar di sisiku." Adrian terdiam sejenak,
lalu tersenyum kecil, namun senyumnya kali ini berbeda. Ada kesedihan dan penerimaan dalam matanya. Aku mengerti, Ridwan. Sarah adalah wanita yang luar biasa, dan aku tak pernah berhenti mencintainya. Tapi aku takkan mengganggu keluargamu lagi. Mungkin sudah waktunya aku benar-benar melepasnya. Kata-kata Adrian terdengar tulus. Dan untuk pertama kalinya, Ridwan merasa bahwa pria di depannya ini bukanlah musuh, melainkan seseorang yang juga harus belajar melepaskan. Dengan anggukan kecil, Ridwan berdiri dan menepuk pundak Adrian. Mereka tidak perlu mengucapkan kata-kata perpisahan. Pemahaman diam-diam itu cukup. Sepulangnya dari pertemuan itu, Ridwan merasa beban di hatinya perlahan mulai terangkat. Meskipun luka itu akan tetap ada, ia kini merasa siap untuk membangun kembali kepercayaan yang retak di antara dirinya dan Sarah. Dengan langkah mantap, ia pulang ke rumah, ke tempat di mana anak-anaknya dan istrinya menantinya. Sepulangnya dari pertemuan itu, Ridwan merasa beban di hatinya perlahan mulai terangkat. Meskipun luka itu akan tetap ada, ia kini merasa siap untuk membangun kembali kepercayaan yang retak di antara dirinya dan Sarah. Dengan langkah mantap, ia pulang ke rumah, ke tempat di mana anak-anaknya dan istrinya menantinya. Kita mungkin tak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa belajar memaafkan dan melangkah lagi, kata Ridwan lirih. Sarah menatapnya, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Mas. Aku berjanji akan menebus semuanya dan takkan mengecewakanmu lagi. Dengan hati yang lebih lapang, Ridwan tahu bahwa perjalanan mereka mungkin takkan mudah. Namun ia siap menempuhnya bersama Sarah dan anak-anak mereka. Masa lalu tak lagi bisa diubah, tapi ia bisa mengubah masa depan mereka. Membangun kembali cinta yang sempat retak dan membentuk keluarga yang ia impikan. Di sudut hatinya, Ridwan merasa bahwa ia telah menemukan kekuatan untuk melepaskan masa lalu, menerima kenyataan, dan menemukan ketenangan di tengah-tengah badai yang pernah mengancam kehancuran keluarganya. Dan di sanalah, di bawah langit malam yang tenang, Ridwan merasakan harapan baru yang akan membawanya ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, agar kejadian ini tidak terjadi. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin.